Semangat pagi NLPers, kembali lagi dalam channelnya Coach Arif yang NLP Leadership Indonesia. Nah, gimana channel ini lebih banyak nanti kita bahasnya mengenai bagaimana NLP itu kita buat sebagai lifestyle ya. Apa sih NLP itu, bagaimana kita bisa motivasi diri, mengembangkan diri dengan NLP, ya langsung ke pakarnya ya. Karena Coach Arif ini memang murid langsung dari Richard Bandler, bapaknya NLP. Nah, bersama saya Michael Sindunata ya, dan Coach Antonius Arif. Halo. Halo. Jadi memang dengan kondisi saat ini, Coach. Yes, ini langsung nih, to the point ya? To the point aja. To the point, karena memang kan sekarang semua orang juga to the point, banyak yang ngeluh gitu kan. Waduh, penghasilan menurun, gua di PHK gitu kan, duit nggak ada, kita disuruh rumahin tapi kita nggak dapat subsidi, nggak dapat ya macam-macam lah keluhannya kayak gitu kan. Nah, kalau menurut Coach Arif, dengan kondisi saat ini di mata NLP itu seperti apa sih, Coach? This is good question. Jadi di dalam kondisi ini, di kondisi ini, di mata NLP seperti apa? Di NLP tidak pernah melihat segala sesuatu baik positif maupun negatif, nggak ada. Yes. Semua segala hal dianggap adalah netral adanya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya disebut namanya indifferent. Indifferent ya? Indifferent, jadi netral. Jadi nggak bisa dibilang positif, nggak bisa dibilang negatif. Cuma yang paling menarik kalau dari sudut NLP di kondisi ini apa yang harus dilakukan? NLP kan adalah buku manual dari otak. Oke. Iya kan? Jadi baik lagi kalau di NLP kan selalu ada pilar ya, Mike. Yes. Jadi pilarnya kan pasti pertama adalah pilar saya. Yes. Yang pilar kedua adalah pilar tujuan. Tujuan. Iya kan? Nah, jadi pertanyaan yang menarik adalah tujuan kita untuk apa? Jadi kondisi ini indifferent, artinya yang nggak bisa dibilang positif, nggak bisa dibilang negatif, netral adanya, sampai kita memberikan, kalau di dalam NLP disebut namanya internal representasi, atau menciptakan menjadi sebuah persepsi, atau kata lain menciptakan menjadi sebuah opini. Jadi kalau ada kejadian COVID, ada kondisi yang bakal sebentar lagi akan krisis, dan kita netral, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma tinggal pertanyaannya adalah, kita memberi opini apa kepada pikiran kita, yang ada internal ada representasi, adalah sebuah kejadian impresi, event yang terjadi, impresi yang terjadi, dan kita memberi opini apa pada kejadian itu. Kalau kita nggak memberi opini apa-apa, ya baik-baik aja. Tapi kalau kita beri opini, ya itu jadi problem. Ya, terkadang kan untuk saat ini, Coach ya, jadi mau nggak mau kan timbul opini nih gitu kan. Nah, bagi seperti terpaksa menimbulkan opini gitu kan, karena keadaan gitu kan. Bagi orang yang memang memunculkan itu menjadi sebuah opini. Betul. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya tapi kan kenyataannya, Coach, kan kami mungkin ada beberapa orang yang teman-teman terpaksa dipecat. Yes, betul. Terpaksa kondisinya adalah dirumahkan dan sebagainya. Buat saya pribadi adalah sebenarnya ini pembelajaran penting. Kalau coba kita bikin opini yang baik. Kalau kita suruh pertanyaan yang menarik gini kan. Saya nggak tahu ya. Buat saya pribadi, saya yang pernah di posisi yang paling bawah, dan Michael juga pernah ngalamin kondisi itu. Yes, betul. Dan berulang kali malah ya. Berulang kali, betul. Bahkan berjilid-jilid ya. Oh, iya, itu kalau jadi buku udah menarik tuh, kayak sinetron udah tuh panjang. Sinetron tuh. Ya? Iya. Sinetron film Korea? Nggak bisa film Korea, mukanya nggak ada Korea. Jadi kayaknya ya India sedikit gitu lah. Sedikit ya. Jadi panjang gitu, gara-gara Indianya tadi, kok Korea paling setengah jam. Setengah jam ya? 3 jam India. Nah, tapi paling menariknya adalah pada saat kondisi itu terjadi, kalau kita sudah pernah di posisi paling bawah, asal istilahnya adalah rock bottom. Yes. Pertanyaannya adalah rock bottom yang mau sejelek apa lagi? Yes, udah nggak ada bawahnya lagi. Nggak ada bawahnya lagi. Namanya rock bottom ya udah itu. Nah, kalau sudah rock bottom kan artinya lebih mudah buat kita nanti suatu saat akan bangkit. Tapi yang paling penting gini loh, Mike. Ini yang paling penting sebenarnya kalau sudut NLP ya. Yes. Yang saya sendiri pernah di rock bottom dan Michael juga pernah di rock bottom adalah kita berapa lama di rock bottomnya. Kalau kita kelamaan di rock bottom dan kita do nothing dan kita tetap di rock bottom, itu yang baru jadi problem dari sudut NLP. Baik lagi tujuannya apa? Tujuannya apa misalnya? Tujuannya mau nyekolahin anak, tujuannya mau bikin keluarga bahagia, tujuannya adalah anak-anak biar hidupnya lebih baik. Tujuannya itu. Pertanyaannya, kalau kondisi down, maka yang terjadi adalah kita nggak akan bisa melakukan perubahan apapun. Karena gini. Betul. Di dalam NLP, dan ada yang namanya konsep juga namanya Stoic filosofi, dia mengatakan ada istilah yang namanya trikotomi kontrol. Kalau di Stoic ada sebenarnya aslinya adalah dikotomi kontrol. Jadi dikotomi kontrol adalah segala sesuatu. Jadi ada dua nih kondisi kalau dikotomi.
Ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Pada saat terjadi pemecatan, pada saat terjadi PHK, hal itu nggak bisa kita kontrol. Betul. Tidak bisa kita kontrol. Itu keadaan mutlak ya, karena itu sudah mutlak, itu ya, sudah terjadi. Dipecat ya sudah, mau gimana lagi. Betul. Tapi pertanyaan balik adalah, apa yang bisa kita lakukan supaya kondisi itu tidak terjadi kepada kita? Apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil contoh, kalau kita upgrade diri, kita banyak baca, nambah skill, maka yang terjadi pertanyaannya, kalian paling sederhana gini aja deh, paling Mike. Siapa sih yang kena sekarang imbasnya? Rata-rata yang kena imbas adalah orang-orang yang rata-rata nggak mau berubah. Betul. Betul nggak? Betul. Rata-rata adalah orang yang tidak mau berubah, maka dia kena imbas. Yes. Tapi kalau orang tersebut dia punya kemampuan, dia punya ilmunya, lah siapa yang akan kena? Terutama yang udah biasa nge-frame dirinya ya. Jadi nge-frame, saya nih rakyat kecil. Saya ini siapa sih? Itu frame ini yang memblokir dia sebetulnya. Dia, saya bisa apa sih? Saya punya pengetahuan apa? Tapi pertanyaan menarik adalah, kan gini loh, apa ya gambarannya? Mungkin yang paling gampang gini sederhananya. Ini yang sering banget dilakukan permainan-permainan oleh para trainer dan motivator ya. Rata-rata adalah misalnya dia ngambil uang 100.000. Yes. Pasti tahu ya? Yes. 100.000 dilecekin. Nah, tetap mau diambil apa enggak? Kayak gitu, mau diambil apa enggak? Terus 100.000-nya diinjak-injak atau dibuang ke got, ya. Yeah. Tetap aja itu orang akan ngambil. Yes. Karena nilainya tetap 100.000. Iya, tetap duit ujung-ujungnya, duit merah ujungnya. tadi gitu kan. Siapa yang nggak mau gitu kan? Artinya kondisinya, kalau orang tersebut memang dia berharga, dia memang punya skillnya, mau dalam kondisi dibanting apapun, tetap nilainya dia berharga. Walaupun sejelek apapun, sekotor apapun, tetap orang melihat dia punya nilai. Punya nilai. Tapi kalau orang tersebut memang tidak punya nilai, artinya pada saat kondisi ini, maka dia akan terkapar. Atau mungkin nilainya lebih kecil gitu ya. Malah kan nilai kecil. Kadang orang uang 2.000 juga kalau masih bagus orang mau. Kalau udah jelek dikucil-kucil juga ya gue yang lain lah gitu. Nah, kan sama berarti aja. pada saat masa kondisi ini apa yang harus dilakukan? Di masa kondisi ini harus yang kita pahami adalah tugas kita per hari ini adalah memberikan nilai tambah pada diri kita. Yes, betul. Banyak apa upgrade nilai diri tambah? Ya. Upgrade diri, nilai tambah. Karena menurut saya pribadi adalah yang saya temukan rata-rata adalah orang-orang yang kondisinya mereka rata-rata tidak upgrade. Yes. Yang mereka kondisinya lagi jatuh. Mereka cuma mengatakan, saya cuma bisanya ini. Enggak loh, saya menemukan banyak orang yang pintar, tapi di masa ini mereka menjadi orang yang mungkin, mohon maaf kalimat saya agak kasar, adalah orang yang bodoh. Betul. Menjadi bodoh dengan sendirinya. Memframe dirinya bodoh gitu. Padahal dia punya kemampuan. Yes. Jadi kalau bagaimana cara yang kita melakukannya, kalau buat saya adalah, tadi ingat ya, ada yang bisa saya kontrol, ada yang tidak bisa saya kontrol. Kalau itu yang nggak bisa saya kontrol, yang bisa saya kontrol apa? Belajar. Bisa saya kontrol. Usaha bisa saya kontrol. Ya nggak? Melakukan sesuatu bisa saya kontrol. Jadi apa misalnya? Ya kalau perlu ngomong kasarnya adalah mau jadi supir GoFood dulu nggak apa-apa lah. Yes. Yang penting kan bisa menghasilkan uang. Apapun bisa dilakukan dulu ini saat ini benar. Loh, bahkan yang saya temukan kan kalau nggak salah sekarang kalau orang-orang yang para melakukan yang ojol-ojol itu kan kalau nggak salah dapat kartu prakerja kan? Betul. Ya itu pun katanya, bahkan ada beberapa cerita menarik, ada yang bilang gini, ya udah lu jadi ojol aja dulu supaya dapat prakerja gitu kan, biar dapat duit. Ya whatever apapun itu, yang penting adalah bahwa sesuatu ada yang bisa dikontrol. Itu namanya taking opportunity biasanya gitu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya apapun yang terjadi, kita stop dulu menyalahkan orang lain, kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan. Pilar utamanya dulu ya. Pilar utama pertama adalah saya. Ya. Tanggung jawab 100% betul. itu tadi. Jadi apa? Misalkan contoh lagi, ada nggak yang bikin masker kain? Ada. Yes. Ada. Cari duit. Kenapa? Orang saya lihat masker cuman kayak kain, cuman disambung di tengah, terus ada bolongan kuping, potongannya juga nggak rapi, bisa dijual 10-15 ribu. Betul. Dan laris lagi ya saat ini ya. Dan laris disebut pakai namanya scuba. Seolah-olah kayak scuba diving itu ya. Scuba diving. Padahal itu cuma kain tutupin biasa gitu aja. Begitu saya datang lihat, ya ampun kain begini doang. Malah mungkin lebih bagus BH kita potong 2 kunci itu kan lebih tebel gitu ya. Tapi ngap juga gitu kan. Ya. Jadi dari gambaran tersebut balik lagi, sebenarnya peluang apa yang bisa dilakukan? Atau contoh lagi, saya ngelihat nih contoh ya, Pak Mike. Yang sekarang lagi laku di masa ini apa? Adalah makanan. Yes. Kenapa nggak bikin makanan? Yes, betul. Kenapa nggak tawarin teman-teman? Kenapa nggak kita chatting teman-teman, tanya mau nggak ini? Kita bisa melakukan banyak hal kok. Sebenarnya masih bisa. Jadi peluang itu ada, bukan nggak ada.
Atau pakai teknik NLP ya, masak di glowing-glowingin nanti banyak yang kepengen. Bisa aja Atau macam-macam. jualan Jadi, kayak gitu kan. atau bisa juga masak apapun dihebohin di Facebook gitu Nah, kan ya. betul. Atau kayak gini, pernah nonton itu nggak yang tukang nasi goreng yang marah-marah? Iya, betul. Yang Sudah pernah. pada saat dimasak itu diangkat, ditaruh di atas Iya. gitu kan ya, dibanting-banting barang dilemparin. Awalnya tuh benar-benar marah sih katanya. Iya. Dia banting-bantingin wajannya, Betul. dilempar banting-banting dan sebagainya. Tapi lama-lama jadi atraksi dan malah laku. Iya, ya memang kadang kondisi sekarang banyak yang suka aneh-aneh gitu. Suka ya, modelnya. aneh-aneh. Jadi semakin aneh semakin laris gitu Semakin ya. aneh semakin laris. Jadi memang mesti saya kasih jawaban adalah ya bikin aja sesuatu yang berbeda. Coba pikir, cari cara. Jadi bahasa ini adalah selalu berpikir gini. Ini cara saya, ini cara saya. Ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya berdoa. Setelah berdoa, kedua, saya biasa pada saat masa doa, kalau saya latihan Qigong, gitu ya, olahraga, pagi itu saya ngomong, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa dapat uang? Dengan cara, nah ini kalimat berikutnya, dengan cara yang lebih sederhana, lebih mudah dan menyenangkan. Dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan ya. Sederhana dan menyenangkan. Sederhana dan menyenangkan. Jadi memang nge-frame-nya itu ya, nge-frame-nya jadi badan, pikiran dan tubuh kan satu sistem Coach ya. Jadi memang kebetulan kenapa saya nggak masukin halal karena memang cara kerja saya halal. Betul. Tapi buat orang yang kelihatannya bakal ada belok-belok dikit, mungkin kita mesti tambah kalimat lebih cara sederhana, ya kan? Mudah, menyenangkan dan halal gitu. Iya, betul. Kalimat itu. Jadi nanti lucunya kalau Anda lakukan secara terus-menerus nanti keluar ide kok. Tuh, sisi kreatif muncul Sisi ya. kreatif ide muncul. Itulah cara kerja otak dengan cara NLP. Itulah yang kita lakukan, Pak Michael, pada saat masa kondisi ini. Jadi artinya stop mengeluh dulu, minta sama Tuhan petunjuk. Saya yakin kok apapun yang terjadi Anda nggak mungkin akan jatuh sampai rock bottom banget dari paling bawah. Udah rock bottom, apalagi mau rock bottom kok. Betul. Pilihannya kan mau tetap jatuh di bawah atau kita mau bangkit gitu kan. Tinggal pilihan itu aja. Jadi di masa ini itu yang bisa Anda lakukan sih. Itu sih gambarnya. Secara NLP, kalau kita bicara secara NLP. Yes. Ya, jadi artinya dari sudut kita adalah stop per hari ini, stop melakukan bikin opini apapun, lihat peluang apa yang bisa kita lakukan dan itu yang kita kembangkan. Itu fokusnya. Oke, jadi jangan menyerah ya dalam kondisi seperti ini. Jangan menyerah karena kondisi ini kalau mau menyerah juga percuma, mau apapun yang terjadi percuma. Benar, karena yang ngalami bukan cuma Indonesia Coach, seluruh dunia ini ngalami hal ini. Nah, buat saya ngelihat banyak peluang-peluang. Kalau saya ngelihat gini, kalau saya kemarin kayak gini Pak Mike, saya cuma mikir gini, peluang apa ya yang bisa ini? Kira-kira butuh apa? Orang lagi butuh apa ya sekarang? Orang lagi butuh apa ya? Orang lagi butuh apa ya? Orang lagi butuh apa? Itu yang selalu saya tanya. Dan sebagai informasi, orang butuh apa? Butuh cemilan. Nah, iya benar Coach itu. Iya, cemilan enak kagak enak saya juga makan sekarang. Benar. Daripada bingung kan gitu ya, cemilan saya makan, apa ya pokoknya anything apa yang bisa Anda buat. Sekarang silakan Anda buat dulu aja, nggak usah dipusingin. Ya kan? Karena kayak contoh ya, saya melihat banyak makanan-makanan yang udah mulai hilang kok. Di masa-masa kayak gini makin hilang. Betul, makanan tradisional yang lama-lama gitu ya, iya. snack yang pasti saya jamin kok orang pada bosen kok. Anda bisa bikin apa? Enak nggak enak urusan nanti, yang penting lakuin dulu. Betul, apalagi usaha dulu. Sekarang banyak kaum rebahan ini mencari sesuatu yang baru-baru yang lama-lama. Dan yang paling menarik adalah YouTube adalah sumber informasi yang banyak banget. Betul. Jadi asal Anda mau ngelakuin, pasti Anda baik-baik aja. Betul. Mau belajar apapun bisa kok gitu kan. Lebih lengkap dari semester kuliah malah Coach. Betul ya. Istri saya sekarang malah bikin es krim. Waduh, bikin es krim Coach ya? Bikin gelato. Jadi artinya apapun bisa kita lakukan kok. Yang penting asal punya ide, punya konsep, punya cara, lakukan aja. Jadi jangan banyak-banyak mikir. Kebanyakan orang mikir, bisa nggak ya? Udah, jalan terlalu jauh mikirnya gitu kan. Nah, jadi kalau orang nanya, kenapa sih Coach Arif kalau udah jatuh? Dulu Irem pernah nanya, kenapa sih kalau udah jatuh, tapi kok cepet banget bangkit? Saya cuma bilang, nggak cepet sih sebenarnya. Cuman saya cuma berpikir, saya selalu membayangkan di masa depan, saya selalu membayangkan, saya punya karyawan, saya punya anak, saya punya istri. Mereka harus apa? Buat saya nggak punya duit dulu, nggak masalah. Yang penting adalah karyawan dulu, anak-anak dulu. Buat saya nggak masalah urusan nanti. Tapi bagaimana saya ngebantu orang dulu, itu yang saya pikirkan. Yes. Jadi makanya yang saya selalu pikirkan di kepala saya adalah, saya bisa bantu apa kepada mereka, that's it. Betul. Dan mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan kalau nggak ada hambatan pun juga, istilahnya THR pun tidak ada hambatan sih. Ya, amin itu. Amin ya. Amin. Makanya kalau buat perusahaan lain mungkin jadi problem kan. Betul. Tapi tinggal pikiran saya adalah apa yang saya lakukan. Saya percaya Tuhan nggak mungkin ninggalin kita kok. Betul. Ya kalau kondisi ini memang Tuhan yang berikan, ya saya nggak tahu ya kondisi ini Tuhan apa bukan, kita nggak tahu. Maksudnya kondisi COVID ini kita nggak tahu. Tapi anggaplah, pasti saya yakin kalaupun ini benar-benar diberikan oleh Tuhan, berarti memang artinya Tuhan memang mau memulihkan bumi.
So pasti juga otomatis orang-orang yang tidak bekerja dan sebagainya pasti Tuhan jaga sih. Yes. Cuma tinggal pertanyaannya adalah kita down atau enggak. Ya kita mau terseleksi secara negatif atau positif itu aja ya. Exactly. Betul. Paling itu sih gambaran. Nah, untuk viewers jangan lupa juga like dan subscribe ya di channel ini ya. Karena memang semakin menarik pembahasannya dan kalian juga bisa ninggalkan di kolom komentar pertanyaan mengenai apa yang kita bahas hari ini. Mungkin kenapa sih NLP itu bagus gitu kan di kondisi saat ini ya. Tadi udah banyak dijelaskan juga, memang banyak yang rock bottom saat ini. Nah, rock bottom kalian seperti apa sih? Boleh tinggalkan pertanyaan. Coach, gimana sih caranya saya survive, saya punya bisnis seperti nah, itu boleh kalian tanyakan semua di channel. Iya, bahkan kalau ditanya mau utang, mau kondisi apa. Sebenarnya gini, intinya apapun yang terjadi, itu namanya kehidupan pasti akan dijalani. You're not alone gitu kan ya. You're not alone, tapi pertanyaannya adalah kita mau bangkit apa enggak? Kita mau tetap di sini atau enggak? Terserah Anda, balik lagi pada Anda sih. Intinya itu sih. Kita punya problem, nggak punya problem, nanti malam tidur besok masih bangun lagi, Coach. Masih bangun lagi ya. Masih ada problem pilar lagi. Pertama ini berjalan atau enggak ini gitu kan. Jadi artinya apa yang bisa saya kontrol? Apa yang bisa saya lakukan? Sapa orang, ketemu orang. Jangan ketemu sekarang ya. Ketemu tuh pengertian ketemu digital nanti ya. Nggak boleh ya, secara digital lah. Ketemu secara digital, apa yang bisa lakukan? Jadi kayak contoh ya, misalkan ditanya, sekarang pun juga konten-konten saya juga saya kurangin. Kenapa? Karena saya lagi ngerjain sesuatu. Oh, menarik. Apa itu, Coach? Nah itu rahasia. Rahasia perusahaan jadi, itu ya. Jadi kita lagi buat konten YouTube yang biasanya seminggu dua kali untuk selling, seminggu 2 kali juga untuk NLP, saya kurangi menjadi 1 karena tim saya lagi sibuk untuk mengerjakan yang lain. Bukan karena saya rumahkan, tidak. Kami bekerja di rumah, makan di masa ini jauh lebih sibuk sekarang dibandingkan masa ketika masih di kerasa kok, kantor ya. Bener, lebih sibuk kok. Lebih sibuk ya, apalagi setiap pagi kita briefing pagi ya. Briefing terus kita biasanya malah nggak ada meeting biasanya kalau pagi. Sekarang tiap pagi bukan meeting jadi briefing. Kalau meeting kan jarang-jarang, kalau briefing tiap hari jadinya gitu tiap kan. pagi. Oke. Itu aja? Itu untuk sementara itu dulu, Coach. Oke, kalau gitu teman-teman, ketika kita belajar NLP adalah buku manual untuk otak dan memang banyak pengajaran-pengajaran di sana. Dan pastinya saya cuma mengatakan banyak pengajaran sana yang belum tentu pas dan tepat. Dan pastikan ketika Anda mau mengangkat diri Anda menjadi lebih baik, pastikan Anda belajar orang yang pas dan tepat dengan teknik NLP yang pas dan tepat. Saya, Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.